Selamat pagi, selamat hari Minggu, masih dalam bulan Natal, selamat hari Natal, dan selamat menyambut tahun baru 2025. Sungguh bersyukur kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan waktu oleh Tuhan untuk berbakti, beribadah, menyanyikan pujian, berdoa, memanjatkan pokok-pokok doa kita, dan juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bersyukur hari lepas hari Tuhan pelihara, jaga, Tuhan pimpin di dalam hidup kita sehari-hari, melewati begitu banyak topan badai kehidupan. Dan biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, meletakkan semua beban, persoalan, dan tekanan hidup di hadapannya. Dan biarlah kita diberikan kekuatan, diberikan pengharapan yang baru, dan dengan semangat yang baru kita berani menjalani kehidupan hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di kota-kota besar, di pedesaan, bahkan di pedalaman, atau di luar negeri sekalipun, dan juga di tempat terpencil di mana tidak ada gereja, ataupun mungkin hamba Tuhan yang melayani saudara pada minggu pagi ini, Grace Ministry Church dengan penuh sukacita menyambut saudara untuk datang bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan melalui ibadah online yang sederhana ini. Mari kita lakukan ibadah online pada pagi hari ini dengan penuh hormat. Kita datang di hadapan Allah yang Maha Kudus, namun kita juga datang dengan tertib dan juga penuh sukacita karena kita sudah ditebus di dalam Kristus. Dan terlebih lagi berita Natal pada saat ini adalah Dia yang Maha Kudus datang untuk orang berdosa, buat saudara dan saya. Mari kita menghadap kepada Tuhan dengan terlebih dahulu kita bersaat teduh, berdoa pribadi, mohon pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus untuk supaya kita dilayakkan dan kita bisa beribadah sampai selesai. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang terkasih, ketika kita tidak bisa menelusuri tangan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus percaya pada hatinya yang kudus. Tuhan terlalu baik untuk menjadi tidak baik ataupun jahat. Dan Dia terlalu bijak untuk berbuat salah atas hidupmu. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan meletakkan semua beban yang ada di dalam hidup kita. Kita
tidak menghadap kepada Dia, kita datang dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan nama-Nya. Kita memberikan hormat sepenuhnya bagi Allah Tritunggal. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini.
Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Rencana besar Allah dalam semua pekerjaannya dalam hidup ini adalah perwujudan dari kemuliaannya. Pemeliharaannya terkadang seringkali dirahasiakan, dan itulah kemuliaannya. Namun tujuannya jelas, yaitu untuk kebaikan orang percaya bagi kemuliaannya sendiri. Apapun yang kita hadapi saat ini, yang kita sedang berjuang untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, marilah kita senantiasa memohon kepada-Nya, hanya mengandalkan Dia, supaya kita diberikan kekuatan serta penghiburan untuk menghadapi segala macam topan badai kehidupan ini. Mari kita pujikan kekuatan serta penghiburan.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menjalani hidup, boleh menghirup udara pagi, boleh merasakan kesegaran, bahkan pengharapan yang baru. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima, baik itu makanan, minuman, keuangan, berkat-berkat baik jasmani maupun rohani, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari yang jahat, dari yang bisa mencelakai kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ada begitu banyak waktu yang sudah Tuhan izinkan untuk kami lalui. Dan kami boleh merasakan cinta kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami sadar pada pagi hari ini, sekalipun di dalam ibadah online yang sederhana ini, kami menyadari seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Semuanya terang benderang di hadapan dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu membasuh kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa melanjutkan ibadah online ini sampai selesai. Kami mohon kiranya Roh Kudus terus membimbing kami untuk tetap fokus di dalam ibadah ini, terutama di dalam pemberitaan firman. Teduhkanlah pikiran kami yang membara kemana-mana, kelelahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan biarlah Engkau ubah menjadi penuh sukacita menyambut ibadah online pada pagi hari ini, menjalani ibadah online ini dengan penuh sukacita.
Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberkati acara pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkatilah pemberitaan firman sedemikian rupa ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang sudah mempersiapkan materi firman-Nya. Tambahi, baik kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang dari Bapa-Mu. Bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tumbuh berbuah lebat dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi yang mendengar pemberitaan firman pada pagi hari ini diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi alat Tuhan, siap untuk dipakai Tuhan, bahkan berkorban dan berbagi kepada sesama, untuk siap Tuhan utus di berbagai tempat, di segala aspek kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami, biarlah kami memberikan dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang penuh hormat. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga bisa dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu, dan menolong sesama. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan dan Tuhan melalui persembahan ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Biarlah mereka dibawa makin dekat kepada Kristus dan diubahkan. Bapa di surga, pada pagi hari kami juga tidak lupa menitipkan pemerintahan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, para gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, hingga pemerintahan yang terkecil. Kami sadar ya Tuhan, begitu banyak ketidakadilan dan korupsi yang merajalela di negara kami. Kami mohon Kau sendiri turun campur tangannya Tuhan, sehingga keadilan bisa ditegakkan dan korupsi bisa ditekan, sehingga harta yang sudah dirampok oleh para koruptor bisa dikembalikan untuk kesejahteraan dan kesentosaan rakyat kecil, bahkan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan kami, karena kami sadar tanpa campur tangan-Mu semuanya tidak akan berhasil. Juga untuk keharmonisan kehidupan berbangsa dan negara, terutama dalam beribadah, kebebasan yang seringkali kami merasakan ketidakadilan, di mana banyak ibadah-peribadatan Kristen yang ditindas, yang dilarang. Bapa, kiranya Kau sendiri turut campur tangan dan memberkati orang-orang yang telah mempersekusi, yang telah melarang, dan biarlah Engkau sendiri yang menarik kepada Kristus, dan mereka boleh diubahkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk berbagai macam bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun bencana alam yang lain, gunung meletus. Ada begitu banyak korban yang menderita, sengsara, terutama anak-anak Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan dan campur tangan, memberkati mereka yang melakukan bantuan kemanusiaan, dan pakai kami yang berkelebihan untuk mendukung mereka, untuk menolong mereka, untuk berbagi kepada yang membutuhkan, supaya kasih Tuhan dinyatakan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para ketidakadilan yang dilakukan oleh para penegak hukum, di mana para koruptor yang
triliunan hanya dihukum beberapa tahun. Sedangkan rakyat kecil yang melakukan kejahatan karena untuk makan, mereka dihukum puluhan tahun. Bapak, kami tetap titipkan keadilan penegakan hukum di negeri ini ke dalam tangan. Bahkan kami berdoa untuk para konglomerat yang menikmati berkat-Mu secara luar biasa melimpah. Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir bagi mereka menyentuh hatinya dan mengubahkan supaya mereka menjadi saluran berkat yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Sehingga negeri ini tidak hanya dikuasai oleh beberapa gelintir pribadi yang dikatakan sebagai 9 naga, tetapi biarlah mereka juga disentuh oleh Tuhan melalui firman berbagi ini untuk bertobat dan mengembalikan kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami kebangkrutan luar biasa habis-habisan, bahkan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong mereka. Dan berdoa secara khusus untuk Bapak Rizal beserta seluruh keluarga yang bingung untuk mengambil sikap apakah akan ke Bali ataukah Engkau sudah menyediakan tempat yang lain. Bapak, kami terus titipkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka, dan Engkau sendiri yang memimpin, menuntun mereka apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Berikanlah iman yang teguh kepada mereka dari goncangan ini. Juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang merasa bahwa harta bendanya sudah Tuhan ambil. Biarlah mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelesuan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, bahkan ingin melepaskan iman kepada Kristus. Karena begitu banyak beban yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong mereka dan meneguhkan iman mereka kembali dan menggantinya dengan sukacita dan penuh pengharapan. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan dan menyambutnya dengan sukacita. Genapkanlah sukacita mereka, ya Tuhan. Apakah menempati rumah baru, kendaraan baru, posisi jabatan kedudukan baru, dikaruniakan anak, apapun sukacita mereka, ya Tuhan, kiranya mereka diingatkan bahwa semuanya itu karena cinta kasih Tuhan. Dan mereka tidak hanya sekedar ingat, tapi bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Studi mereka, kiranya Tuhan berkati. Mereka yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berkati. Campur tangan Tuhan terhadap anak-anak-Mu sungguh nyata. Sehingga kami dari hari ke hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah seluruh dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak sedang melempar dadu, tidak sedang bermain judi. Renungkan, tidak ada molekul terkecil yang paling sederhana pun di luar kedaulatannya. Semua dalam rencana-rancangannya yang sempurna, yang baik dan sempurna, untuk memenuhi tujuannya sendiri yang agung dan misteri.
Dan kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Kalau saat ini kita tidak mengetahui apapun kebaikan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, semuanya dikerjakannya untuk kebaikan orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Kalau saudara termasuk orang yang mengasihi Dia, janji itu berlaku buat saudara. Pegang terus janji itu, sekalipun kita tidak tahu akan hari esok. Namun langkah kita tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu kita ragukan, yang perlu kita takutkan, kita cemaskan, karena Dia Maha Kuasa dan Dia Maha Tahu. Mari kita pujikan, tak ku tahu kan hari esok. Kemudian kita sambung dengan pemberitaan firman. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dengan memujikan, ku tak tahu kan hari esok.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita akan belajar perdana firman Tuhan tentang rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Diambil dari perjanjian lama Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sesuai dengan kasih dan berkat Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup ini sungguh baik dan sempurna. Ia merencanakannya dalam hikmat, kemahatauan, dan kemahakuasaannya. Rencana-rancangannya tidak pernah gagal. Jika ada yang bisa mengagalkannya, berarti dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Mengapa kita sering menanyakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Alkitab menegaskan bahwa rancangan Tuhan selalu membawa kebaikan bagi umatnya. Meskipun jalan Tuhan seringkali melampaui pemahaman kita. Dan seringkali kita bertanya-tanya saat kita menghadapi topan badai kehidupan. Apa baiknya bagiku semua yang aku alami ini? Saudara dikasih Tuhan, Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Sedangkan kita, manusia berdosa ciptaannya yang terbatas. Mari kita mengingat Roma pasal 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tuhan mengetahui rancangannya mengenai kita, orang-orang pilihannya sendiri. Rancangan-rancangan Tuhan itu sungguh baik dan sempurna. Ia Maha tahu, Ia Maha kuasa. Ia tidak memerlukan penasihat siapapun. Ia merancangkan di dalam hikmatnya sendiri. Rancangan Tuhan berakar dari kedaulatannya. Ia adalah Allah yang berdaulat, yang berotoritas penuh atas hidup kita, siapapun kita adanya. Yeremia 29 ayat 11 menegaskan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal. Sekalipun saudara jatuh bangun, hilang pengharapan, bahkan putus asa, peganglah ini. Tuhan mengetahui segala sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal. Kehidupan umat Allah sepenuhnya ada di dalam tangan Allah. Allah berdaulat penuh dan berotoritas mutlak di dalam hidup ini. Dia yang mengatur alam semesta ini begitu teratur, begitu baiknya. Allah adalah arsitek utama yang tidak pernah merancang sesuatu di dalam kebingungan. Loh, manusia jatuh dalam dosa. Oh, tak sediakan juru selamat saja. Bukan begitu, saudara. Ketika rancangannya terlalu sulit untuk dipahami, itu semua karena hikmat kita yang terbatas.
Mustahil kita yang terbatas ini bisa memahami sepenuhnya Allah yang tidak terbatas itu. Kalau ada yang memaksanya, itu sama saja dengan mencedok air samudra dengan segelas cangkir. Yang kita dapatkan hanya air sebatas gelas cangkir tersebut di tengah-tengah samudra luas. Nah, begitulah kalau kita mengharapkan kita harus bisa memahami Allah secara tuntas. Padahal kita terbatas. Semua yang terjadi di dalam hidup ini, baik dan buruk, adalah dalam kehendak Allah yang baik dan sempurna. Kita melihat di dalam Alkitab, Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Rancangan Tuhan atas kita sungguh baik dan sempurna. Sekali lagi, pahami itu. Rancangan Tuhan menunjukkan hikmat kekalnya. Hikmat Allah yang melampaui akal manusia yang terbatas. Rancangan Tuhan didasarkan pada pengetahuannya yang sempurna, sedangkan pengetahuan kita terbatas. Sekalipun kita tahu banyak hal melalui AI, Artificial Intelligence, tetap itu hanya sekumpulan, hanya alat yang mendasarkan pada mengumpulkan data-data yang terbatas. Dan itu dirancang oleh manusia yang terbatas. It's not God. Dia bukan Tuhan yang tahu segalanya. Dia tetap terbatas. Segala sesuatu yang terjadi, kalau itu terjadi, telah ditetapkannya demi kebaikan umat pilihannya. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu, Ia selalu memberikan apa yang terbaik untuk umatnya. Bahkan ketika mereka tidak memahami mengapa hal itu terjadi. Ayub contohnya, yang pada akhirnya dia mengakui, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau saudara pada saat ini merasakan seolah-olah semua pintu tertutup, tidak ada jalan lagi, masih ada Tuhan. Bersama Tuhan, saudara memiliki segalanya. Saudara bisa mengusahakan sekuat mungkin dan jangan jatuh pada fatalisme. Oh, Tuhan nanti akan tolong, tapi saudara tidak berusaha, yaitu fatalisme. Tetap kita berusaha, namun kita bersandar kepada Tuhan. Biarlah rencananya dan kehendaknya ini terjadi. Di sana dikatakan firman Tuhan mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu layak kita percaya, layak kita pegang. Yang harus kita laksanakan, kita kerjakan, kita lakukan. Firman itu indah. Firman itu ajaib. Firman itu memberi kita hidup. Apapun persoalan, problem, kesukaran yang kita hadapi, tetaplah setia membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan.
rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Mungkin kita sudah tahu dari firman Tuhan ini bahwa rancangannya yaitu rancangan damai sejahtera. Lantas mengapa tidak kita berjuang mati-matian untuk mendapatkannya? Mengapa kita tidak cari damai? Bahkan kita tahu dari firman Tuhan bahwa damai itu hanya didapat di dalam Yesus. Betapapun sukarnya dan peliknya problem masalah hidup kita, di dalam Yesus kita mempunyai damai. Di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Dan jangan harap ada damai di dalam hidupmu jika engkau menolak sumbernya, jika engkau menolak sumber damai, jika engkau menolak Yesus, jika engkau menolak Juru Selamat. Sumber damai yang sejati hanya di dalam Yesus. Bukan di plesir, liburan, vacation, holiday, traveling. Sumber damai sejahtera yang sejati hanya di dalam Yesus. Maka pada pagi hari ini datanglah kepada Dia. Kita harus jujur. Justru rancangan kita yang bisa menyelakakan kita sendiri. Jalan kita yang kita ambil, keputusan yang kita ambil seringkali menyelakakan kita sendiri. Karena kita tidak mau tahu. Kita tidak mau kuasa. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita rencanakan, yang kita anggap bahkan sudah sempurna, bisa mencelakakan diri kita sendiri suatu saat nanti. Jika kita tidak ada di dalam Tuhan, tidak ada di dalam jalan Tuhan. Rancangannya yaitu bukan rancangan kecelakaan. Banyak yang menuduh rancangan Tuhan atas hidupnya adalah kacau balau. Padahal rancangan kita sendiri yang justru sering mencelakakan diri kita sendiri. Kita mudah ngeyel, mudah ngotot, berbantah, dan ambil jalan keputusan kita sendiri yang salah. Bahkan sudah tahu salah, diulang lagi, sehingga jatuh ke dalam lubang yang sama. Rancangannya yaitu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Seringkali orang malah memilih hari depan yang suram, atau malah tak berpengharapan sama sekali. Pilihan jalan seringkali, pilihannya sendiri, jalannya sendiri, caranya sendiri, seringkali menjerumuskan hari depan mereka. Tetapi tuntunan bimbingan Tuhan penuh harapan. Sebab Tuhan pasti bisa diandalkan. Maka kita harus taat, tunduk, patuh, dan ikuti saja jalan rancangan Tuhan. Kita percaya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selalu ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu di dalam kebutuhan kita, di dalam kejatuh bangunan kita, di dalam puncak karir kita, segala sesuatu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Percaya. Kalau saudara orang percaya, janji itu berlaku buat saudara juga. Rancangan Tuhan menuntun pada kedamaian dan harapan. Tuhan menjanjikan rancangan damai sejahtera untuk umat-Nya, dan bukan rancangan kecelakaan. Damai
sejahtera sejati hanya ditemukan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan masalah datang malah menjauh dari Tuhan. Problem kesukaran datang lari dari Tuhan. Damai sejahtera sejati hanya ditemukan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Justru ada masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan, Allah bekerja untuk mendisiplinkan dan memurnikan umatnya, sehingga mereka memperoleh damai yang kekal. Maka jangan lantas bersungut-sungut, jangan lantas protes atau undur dari Tuhan, undur dari pelayanan. Karena semua dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Sekali lagi, jika saudara termasuk orang percaya, janji ini berlaku buat saudara. Percayalah, sekalipun sekarang saudara belum mengetahui sama sekali apa kebaikannya buat saudara. Sabar. Kelak saudara akan tahu. Percaya saja kepada Tuhan. Kita melihat pengendapan rancangan Tuhan di dalam Kristus. Rencana-rancangan terbaik Tuhan bagi umat manusia itu terwujud di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pemenuhan yang sempurna dari semua janji-janji Allah. Yaitu rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui salib. Dan ini membuktikan hikmat dan kasih-Nya. Iman kepada Yesus itu nilainya adalah kekal. Itulah yang seharusnya dikejar mati-matian untuk mendapatkannya. Bukan mengejar mati-matian harta, benda, kekayaan, jabatan, dan kedudukan, serta nafsu duniawi yang fana dan sementara ini. Salib mungkin tamat sebagai kebodohan bagi dunia. Tetapi salib itu adalah puncak dari rencana Allah untuk keselamatan. Hanya penebusan Kristus yang bisa menyelamatkan. Dan karya penebusan itu adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak hanya mengetahui rancangannya, tetapi juga menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi keselamatan adalah bukti tertinggi bahwa rancangan Allah untuk umatnya adalah yang terbaik. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Maka lakukan yang terbaik di dalam hal apapun untuk memuliakan Tuhan di segala aspek hidupmu. Meskipun kita saat ini mungkin sedang menghadapi pencobaan dan penderitaan, kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk tujuan yang lebih besar. Maka percayakan hidup kepada Tuhan. Bahkan ketika jalan terlihat gelap, ingatlah bahwa rancangannya tidak pernah salah. Hiduplah dengan harapan bahwa Tuhan memiliki harapan yang penuh harapan bagi setiap anaknya. Pujilah Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Akuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Rancangan Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan manusia, tetapi itu selalu yang terbaik. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka dalam segala kondisi selalu ingat bahwa rancangan atas hidup ini sekali lagi sungguh baik dan sempurna. Percayakan hidup ini kepada Dia. Hanya mengandalkan Dia. Hanya berpusat pada Dia. Dengan senantiasa bersyukur. Dan menjalani hidup ini dengan menikmati segala anugerah dan belas kasihan Tuhan.
Percayakan sepenuhnya hidupmu pada rancangan dan ketetapan Tuhan yang sungguh baik dan sempurna. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala rancangan hidup kami yang begitu baik dan sempurna. Mohon ampunan-Mu jika selama ini kami sering berundal, sering ngomel, bersungut-sungut, bahkan undur dari Engkau, saat dimana kami tidak kuat lagi menghadapi beban hidup ini. Tolonglah kami, agar kami tetap memiliki iman yang teguh di tengah-tengah semua kesukaran dan problem hidup ini. Tetap mempercayai rancangan Tuhan, bahkan di dalam situasi sulit. Dan terus berada pada janji-Mu. Dan senantiasa mengandalkan hidup-Mu, mengandalkan hidup kami. Hanya dengan mengandalkan-Mu di dalam hidup ini. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan. Kami mau berkomitmen, bahkan kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau melayani dengan menunggu kesuksesan terlebih dahulu, ataupun menunggu semuanya lancar baru kami melayani. Tapi kami mau berkomitmen pada pagi hari ini juga, di tengah-tengah keputusasaan kami mau pakai Tuhan bagi kemuliaan. Dan biarlah segala problem, kesesakan, persoalan hidup, Tuhan sendiri yang berkuasa untuk mengatasinya. Dan memberikan kami kepada jalan yang damai sejahtera dan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita akan memberikan persembahan dengan mendengarkan pujian semua karena anugerah-Nya. Bila kita mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan periaskan kekudusan. Mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.
Sesuai yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Ingatlah senantiasa untuk bersandar pada Tuhan di segala kondisi, apapun yang kita hadapi saat ini. Kita boleh datang kepada Tuhan, mohon hikmat, bimbingan dan pimpinannya, serta penyertaannya di dalam kita menghadapi problem, kesukaran, dan beban hidup. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita alami, kita tetap bersyukur dan bersukacita menikmati anugerah Tuhan. Mari kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita nyanyikan pujian doksologi. Selesai dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada pengumuman selesai. Yang pertama, sekali lagi Grace Ministry Church mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas, dan selamat menyambut tahun baru 2025 dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Semoga sepanjang tahun itu kita terus dibimbing Tuhan, melewati hari demi hari, jatuh bangun, susah, senang, bersama dengan Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam hal apapun kita bersama dengan Tuhan. Untuk kelas online akan diadakan setiap malam
jam 7, saudara. Kelas malam online dimulai tanggal 7 Januari 2025 dengan kelas eskatologi dan eksposisi. Mungkin akan harinya hari Selasa dan Jumat ya. Yang jelas tanggal 7 kita mulai 7 Januari 2025 jam 7 malam. Jadi saudara bisa mempersiapkan diri saudara untuk dibentuk dengan pengertian firman yang pengertian firman Tuhan yang benar dan dipakai Tuhan sebagai alatnya di dalam pelayanan. Di segala aspek kita dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, studi kita, aktivitas kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya bagi kemuliaannya. Mari silakan saudara-saudara yang mau mengikuti kelas malam eskatologi dan eksposisi Roma, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Yang terakhir, untuk saudara yang mau bersinergi, berkolaborasi, mau mensupport pelayanan misi, perkabaran Injil, KKR, seminar, dan pemuridan, saudara juga bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Sekian pengumuman ibadah selesai. Silakan saudara bersatu teduh secara pribadi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.